Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat al fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di masjid ini karena kita dimampukan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Dan begitu juga kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu sholat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kerjakan dengan cara yang terbaik yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kita pun berkumpul, tidak meninggalkan masjid untuk tujuan menuntut ilmu, membekali diri dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kewajiban di dalam agama yang lebih utama setelah perkara-perkara fardu melainkan menuntut ilmu agama. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan satu kedipan mata, untuk menghembuskan satu tarikan nafas, itu pun bantuan dari Allah, izin dari Allah Ta'ala. Maka hendaklah setiap orang muslim yang mengaku dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-Nya, maka janganlah ia berlaku syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan janganlah kita melanggar perintah Allah Ta'ala, karena itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dan hendaklah senantiasa kita memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Mudah-mudahan dengan melakukan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat.
Dan itu adalah cara sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, yakni mentaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas terkait fikih amalan-amalan yang dianggap lemah. Bahwasanya sebagian orang mengklaim amalan-amalan ini tidak ada dasarnya, ataupun sebagai satu amalan yang tidak ada landasannya. Maka mereka bukan hanya menyalahkan orang yang melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan ini, tetapi juga sampai kepada dengan sebutan bid'ah atau sesuatu yang dibuat-buat. Bahkan menyalahkan orang-orang sampai kepada tahapan sesat dan lainnya. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan ulama, kalaulah kita mau mengkaji secara ilmiah, amalan-amalan ini mempunyai dalil yang kuat dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja kesempitan hati dan sedikitnya pengetahuan yang menyebabkan orang-orang cepat menyalahkan orang yang tidak sama dengannya. Padahal ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, tetapi terkadang kesempitan hatilah yang menyebabkan susah ataupun menutupi kebenaran yang ada. Nah, di antara amalan-amalan yang dianggap lemah oleh sebagian kaum muslimin, yang pertama adalah qunut subuh. Dasar amalan qunut subuh adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan qunut subuh sehingga beliau wafat, meninggal dunia. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Di antara ulama hadis yang meriwayatkan tentang qunut subuh adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Kemudian ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Hakim. Jadi dari yang pertama bisa kita ketahui bahwa qunut subuh itu mempunyai landasan. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari Awamah bin Hamzah atau Awam bin Hamzah. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Abu Usman tentang qunut subuh. Ia menjawab, qunut subuh dilakukan setelah ruku. Kemudian aku bertanya kembali, dari siapa keterangan tersebut? Kata Awam bin Hamzah kepada Abu Usman. Abu Usman pun berkata, keterangan tersebut dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Jadi terkait yang menjelaskan bahwa qunut subuh itu adalah sunnah, dianjurkan, adalah sahabat-sahabat Nabi yang terdekat, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan sahabat Ali radhiyallahu anhu yang termasuk juga menantu dari Rasulullah SAW, beliau melakukan qunut pada sholat subuh. Dari sini bisa kita lihat bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak akan melakukan satu amalan atau satu perbuatan kalaulah perbuatan itu dilarang oleh Nabi atau tidak pernah dilakukan Nabi. Maka qunut subuh tidak bisa dikatakan bid'ah, satu hal yang dibuat-buat atau satu perkara yang mengada-ada. Karena qunut subuh ini dilandasi dengan dalil perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perbuatan banyak sahabat Nabi. Dan begitu juga dikuatkan di dalam hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qunut
di dalam sholat itu ada dua bagian. Yang pertama kunut pada sholat subuh, yang kedua adalah kunut nazilah. Apa perbedaannya? Kunut subuh dilaksanakan Rasulullah hanya pada sholat subuh tanpa terkecuali sampai beliau wafat. Yang kedua, kunut nazilah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada musibah yang melanda kaum muslimin pada saat itu, di mana sebagian orang munafik mengatakan, wahai Muhammad, kirimkanlah beberapa orang sahabat untuk mengajarkan kami agama Islam. Setelah sahabat-sahabat yang pakar Al-Quran, hafiz Al-Quran dikirimkan untuk mengajarkan agama Islam, ternyata mereka ditipu bahwa sahabat-sahabat itu dibunuh. Tidak untuk mengajarkan agama. Orang-orang munafik tidak betul-betul bertobat atau ingin mempelajari Islam, sehingga banyaknya sahabat-sahabat yang mati dari kalangan penghafal Al-Quran. Maka atas perintah Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala, Nabi SAW pun melaksanakan kunut nazilah, yaitu mendoakan keburukan untuk satu kaum, satu kabilah dari Bani Sulaim di dalam waktu sekitar 1 bulan. Jadi sekitar 5 waktu sholat Rasulullah SAW melaksanakan kunut. Seperti halnya sebagian masjid ataupun mushola di daerah kita 2 tahun yang lalu ketika sedang heboh-hebohnya COVID, mereka pun melaksanakan kunut nazilah. Dan itu kunut yang dikerjakan Nabi SAW pada waktu 1 bulan saja. Nah, hadis terkait kunut nazilah ini sering disalahpahami. Ada yang mengatakan, kan Rasulullah kunut hanya sebulan, kenapa kita setiap hari bahkan bertahun-tahun? Maka Rasulullah SAW melaksanakan kunut nazilah itu 1 bulan, kemudian beliau tinggalkan doa keburukannya, tetapi tetap berkunut sebagaimana kunut subuh sampai beliau wafat. Jadi bukan melaksanakan kunut 1 bulan saja kemudian tidak dikerjakan Nabi lagi, tapi yang ditinggalkan adalah doa keburukannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, "I'lam annal qunata fi sholati subhi sunnatun lil hadis sahih fihi an Anas." Kunut subuh, ketahuilah bahwa kunut subuh itu disunahkan, dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah mengerjakannya sampai beliau wafat. Jadi amalan kunut subuh termasuk yang sangat ditekankan di dalam sholat, dan ia bagian dari sunnah aba'an. Apa itu sunnah aba'an? Satu perbuatan, satu amalan di dalam sholat yang apabila ditinggalkan kita dituntut untuk menggantinya, menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Jadi sah-sah saja sebenarnya kalau seseorang itu di dalam sholat subuh tidak berkunut karena ia kembali kepada hukum sunnah. Maka boleh saja seseorang itu tidak berkunut kalau dia tidak hafal. Tapi bagi yang hafal, bagi yang mampu, alangkah baiknya kunut itu tidak ditinggalkan karena itu kurang baik dan bisa menghilangkan kesempurnaan sholat. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap orang yang melaksanakan sholat di belakang orang yang kunut, sikap makmum terhadap imamnya. Orang yang sholat di belakang imam yang kunut di waktu subuh, apakah ia mengikuti imam atau tidak? Kan di sebagian masjid, di sebagian mushola, mungkin kita sudah
beberapa kali mendapati ketika imam kunut, kita pun mengangkat tangan. Kenapa yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri kita ini enggak mengangkat tangan? Apa alasannya? Kalau alasannya karena dia mengikuti mazhab Hanafi atau mengikuti mazhab Hambali yang menyatakan kunut subuh itu tidak sunnah, maka kita lihat pendapat ini. Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf, ulama besar dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad pendiri mazhab Hambali, Imam Abu Yusuf murid dari Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Mereka mengatakan kalau makmum itu ikut kepada imam yang berkunut, maka makmum harus mengikuti imam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam rukuk, makmum jangan sujud. Imam angkat tangan, makmum juga angkat tangan dan mengaminkan. Jadi sebagian orang mengatakan ini tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak mau angkat tangan. Jadi kalau tidak ada dasar itu, konsekuensinya seorang imam melakukan satu perbuatan di dalam sholat dan itu di luar syariat, maka yang pasti dilarang dan tidak boleh. Atau ada yang mengatakan bahwa hadis kunut subuh itu adalah dhaif, adalah lemah. Maka kita bantah bahwa banyak ulama yang mengatakan hadis ini adalah berstatus sahih atau hasan sahih. Jadi tidak bisa dikatakan kunut subuh ini tidak ada landasan sama sekali, dan tidak juga kunut subuh ini hadisnya lemah secara mutlak. Karena kuat dan lemahnya hadis itu kembali kepada penilaian ulama. Kalau kita mengatakan terkait status hadis ini diperdebatkan ulama, maka sah-sah saja disampaikan dengan bijak. Tapi kalau langsung mengklaim hadis ini lemah, tidak boleh diamalkan, maka itu kurang tepat dan kurang baik. Karena banyak ulama yang kapasitas ilmunya jauh dibandingkan ulama hari ini, dan mereka mengatakan hadis kunut subuh itu adalah kuat, sahih. Jadi para jamaah sekalian, kalaulah kita sholat di Mekah, sholat di Madinah, imam tidak kunut, maka kita jangan mengangkat tangan, karena kita mengikuti imam selaku makmum. Karena di Mekah bermazhab Hambali, begitu juga di Madinah, maka tidak perlu kita memaksakan diri untuk mengangkat tangan. Dan sebaliknya, kalau imam, negara kita ini kan mayoritas negara yang menganut mazhab Syafi'i yang menyatakan kunut subuh adalah sunnah. Kita tidak bisa menafikan bahwa negara kita ini lebih banyak yang berkunut, meskipun sekarang ada yang tidak kunut. Kalau tahun 90-an itu semua masjid mushola masih kunut. Sekarang sudah banyak majelis ilmu pengajian, maka sebagian mengikuti ustadznya yang berpendapat tidak kunut. Sah-sah saja pendapat tersebut diambil atau diikuti. Tetapi ketika makmum mengikuti imam, maka harus mengikuti dalam semua perbuatannya yang disyariatkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Jangan sampai makmum alergi ngangkat tangan untuk kunut. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau amin. Wa afina fi man afait, enggak mau amin. Nah, ini kan enggak benar. Jadi kalau dia menganggap amal yang dikerjakan imam itu salah, jangan sholat di belakang imam tersebut. Kita kan ngikutin sholatnya benar Ustaz, tapi pas kunutnya salah, maka waktu kunut kita nggak mau mengikuti saat yang salah, ya nggak bisa. Sholat itu satu paket.
Baik, jadi Imam Ahmad menjelaskan alasan makmum mengikuti imam yaitu agar makmum tidak menyelisihi imam, karena para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh setelah mereka terus-menerus bermakmum kepada sebagian yang lain, padahal mereka ada perselisihan dalam masalah cabangan agama. Jadi ini yang pertama, amalan yang dianggap lemah telah terbantahkan bahwa kunut subuh itu dalilnya jelas dan kuat, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, terkait qobliyah Jumat. Apakah qobliyah Jumat itu ada atau tidak? Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'ataini. Tidaklah sholat fardu itu kecuali diikuti dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Jadi semua sholat fardu itu pasti diikuti sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan baina kulli adzanaini sholatun, di antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Hadis ini menerangkan secara umum anjuran melaksanakan sholat qobliyah tanpa terkecuali. Sebelum zuhur ada qobliyah, sebelum asar ada qobliyah, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh ada qobliyah. Dan itu setiap sholat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan sholat fardu. Maka setiap sholat fardu itu pasti diikuti dengan sholat qobliyah. Dan begitu juga sholat Jumat. Nah, sholat Jumat juga terhitung sholat fardu. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, ia melaksanakan qobliyah Jumat dan memanjangkan rakaatnya. Kemudian ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukannya. Jadi kembali lagi kita selalu mengingatkan bahwa sahabat Nabi tidak akan mengerjakan satu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi atau mereka mengada-ada menyelisihi Nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud yang mengerjakan qobliyah Jumat 4 rakaat, ba'diyah Jumat 4 rakaat, ulama-ulama setelahnya juga mengikuti mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Kan sekarang pun ini menjadi fenomena bahwa sampai otot-ototan, sikut-sikutan, keras-kerasan menyatakan bahwa qobliyah Jumat itu tidak ada. Jadi kita datang ke masjid, imam sudah naik di atas mimbar, maka tidak boleh sholat. Karena ada hadis yang disalahpahami terkait qobliyah Jumat dianggap sebagai tahiyatul masjid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi suatu hari sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatafani ia datang kepada Nabi SAW ketika sholat Jumat. Ia datang ke masjid sedangkan Nabi tengah berkhutbah. Lantas sahabat Sulaik itu duduk. Dan Nabi pun dalam khutbahnya bertanya, "As-shallaita rak'ataini qabla an taji'a?" Wahai Sulaik, ditegur oleh Nabi. Wahai Sulaik, sudahkah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum datang ke masjid? Kata sahabat Sulaik, belum ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, "Wa sholli rak'ataini wa tajawwaz fihi." Sholatlah 2 rakaat dengan ringkas. Maka hadis ini adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang kesunahan qobliyah, begitu ditekankan sholat sunnah qobliyah. Kalau ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis Nabi menegur sahabat itu karena meninggalkan sholat tahiyatul masjid, maka tidak mungkin dan mustahil. Hadis ini menjelaskan tentang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid.
Sedangkan Nabi bertanya, sudahkah engkau sholat 2 rakaat sebelum datang ke masjid? Maka menunjukkan bahwa ini bukan tahiyatul masjid. Karena sahabat-sahabat Nabi, mereka terkadang melaksanakan sebagian sholat rawatib qobliyah ataupun ba'diyah di rumahnya. Dan Nabi SAW pun pernah melaksanakan qobliyah atau ba'diyah di rumahnya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri, sholat rawatib itu yang terbaik di rumah. Sekiranya kita datang ke masjid, tidak tertinggal masbuk ataupun lainnya, maka laksanakan sholat qobliyah di rumah. Katakan rumahnya dekat dari masjid. Setelah azan ia langsung qobliyah, habis itu datang ke masjid, masih ada waktu, maka sampai di masjid sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah yang lain. Tapi yang afdol, yang utama, sholat rawatib itu dikerjakan di rumah, kecuali kalau di rumah itu berat mengerjakannya, maka kerjakan di masjid. Pulang dari masjid setelah maghrib, nyampe rumah, niatnya mau qobliyah, ada berita, jadi nonton berita. Niatnya mau qobliyah, ada World Cup, jadi nonton bola. Maka qobliyahnya di masjid saja. Di mana Ustaz waktunya melaksanakan qobliyah Jumat? Kan azan Jumatnya sekali. Nah ini yang ketiga, amalan yang dianggap lemah, yang mengatakan bahwa azan Jumat itu sekali, yang 2 kali itu mengada-ada. Padahal kalau kita melapangkan dada, kita teliti lebih dalam lagi bahwa azan Jumat sekali dan 2 kali masih dalam satu matan hadis, satu teks hadis yang sama, bukan hadis yang berbeda. Hanya saja yang mendukung atau yang mengambil pendapat azan Jumat 1 kali terkadang tidak bijak menyampaikannya, hadisnya disunat, dipotong, jadi nggak disampaikan semua. Tapi kita lihat hadis riwayat Bukhari dari Zuhri, ia berkata, saya mendengar dari Sa'id bin Yazid, beliau berkata, innal adana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati 'alal mimbar fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya pelaksanaan azan Jumat pada masa Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu 1 kali, yaitu dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Selanjutnya, falamma kana fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa kathuru amara Utsman yaumal jum'ati bil adani thalithati fa udhina bihi 'ala az-zawra. Fasabatal amru ala dzalik. Ketika masuk zaman Khalifah Utsman bin Affan dan kaum muslimin semakin banyak, maka Utsman bin Affan memerintahkan azan dikumandangkan 3 kali. Maksudnya azan qomat, bukan azan 3 kali, tapi azan qomat. Azan tersebut dikumandangkan di atas Zawra, nama pasar. Maka tetaplah perkara tersebut sampai sekarang. Jadi memang awalnya azan Jumat itu sekali di 3 generasi atau di 3 kepemimpinan. Pada masa Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar. Tapi masuk zaman sahabat Utsman bin Affan, kaum muslimin semakin banyak, orang yang masuk Islam semakin ramai, maka diadakanlah azan Jumat itu 2 kali sampai sekarang. Dalam hadis itu dijelaskan sampai sekarang, maksudnya terus berlaku perkara tersebut. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas ulama mengatakan azan Jumat 2 kali hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Apa hikmahnya? Agar orang-orang
bisa diam dari berkata yang sia-sia. Kemudian agar orang-orang lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, menghindari perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Kan setelah azan Jumat yang pertama biasanya orang-orang sholat qobliyah. Mungkin sebelum azan Jumat ada yang main handphone, ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Setelah azan Jumat yang pertama melaksanakan qobliyah Jumat, maka orang-orang sudah tenang, sudah diam untuk mendengarkan khutbah. Dan kalaulah di zaman sahabat Utsman kaum muslimin semakin banyak diadakan azan Jumat 2 kali, apalagi zaman sekarang orang muslim sangat banyak. Tapi kalau azan Jumat cuma sekali, ketika imam naik ke atas mimbar kemudian azan, imam langsung khutbah. Yang pertama, orang-orang belum tentu datang maksimal. Yang kedua, kita ketinggalan qobliyah Jumat. Tapi pada dasarnya qobliyah Jumat itu atau sholat sunnah qobliyah sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Sholat sunnah qobliyah bisa kita kerjakan meskipun setelah sholat wajibnya, dengan catatan waktu sholat wajibnya itu masih ada. Contoh, kita datang ke masjid, sudah mulai sholat zuhur, sudah qomat, nggak sempat qobliyah zuhur, maka bisa kita kerjakan sholat qobliyah zuhur setelah sholat zuhurnya. Dan begitu juga kalau kita datang ke masjid, imam sudah naik di atas mimbar, maka bisa kita kerjakan qobliyah Jumatnya setelah sholat Jumat, atau tetap kita kerjakan sholat itu walaupun imam sudah naik ke atas mimbar, dengan catatan kita percepat sholatnya. Jangan lambat-lambat, jangan baca surat yang panjang-panjang, yang penting 2 rakaat dapat sudah. Dan itu tetap diperbolehkan, tidak ada larangannya. Dan kita termasuk mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Mana yang harus dipilih? Imam, khatib sudah naik atas mimbar, sedangkan kita mau sholat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid, maka pilih saja sholat qobliyahnya. Kita pun akan mendapatkan pahala atau keutamaan tahiyatul masjid dengan 2 rakaat sholat saja. Tapi bukan niatnya double, niat sholat sunnah qobliyah Jumat, tapi dapat keutamaan tahiyatul masjid otomatis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 mazhab itu menjelaskan di antaranya 2, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, bahwa azan Jumat 2 kali adalah sunnah. Yang keempat, amalan yang dianggap lemah adalah mengazani bayi ketika lahir. Bahkan sekarang di YouTube itu ada pendapat yang ekstrim. Seorang penceramah mengatakan hadis yang menjelaskan mengazani bayi ketika lahir adalah hadis palsu. Kalau hadis palsu itu kan bukan perkataan Nabi. Sedangkan yang mengatakan hadis palsu pun bukan pakar hadis, ulama hadis bukan. Kalau ulama hadis itu Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Daud, itu baru ulama hadis. Kalau ada orang yang mengatakan hadis itu palsu padahal itu adalah masih hadis, maka ia berdosa besar karena mengatakan apa yang sabda Nabi menjadi bukan. Dan kebalikannya juga, kalau ada hadis palsu dikatakan hadis Nabi, maka berdosa besar karena sama saja menipu. Tetapi kalau hadis itu derajatnya dhaif, lemah, maka tetap kita katakan hadis. Karena yang lemah itu bukan perkataan nabinya, yang lemah itu orang yang menyampaikannya dari Nabi, yang dapat sumber info kabar dari Nabi. Mungkin hafalannya lemah, orang itu pernah melakukan kesalahan, akhlaknya tidak baik, atau beberapa sifat-sifat yang menjadikan hadis itu menjadi lemah. Tetapi ia tetap hadis. Nah, kita lihat
apakah hadis mengazani bayi ketika lahir itu lemah, palsu atau seperti apa. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. An Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi udunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bi shalah. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memandangkan azan di telinga Husain, cucunya, ketika Fatimah melahirkannya, yakni dengan azan sholat. Hadis ini kata Imam Abu Daud adalah hadis sahih. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi adalah hadis hasan sahih. Jadi kalau di YouTube mengatakan hadis ini palsu, sedangkan Imam Abu Daud mengatakan hadis ini sahih dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, kalau saya pribadi lebih percaya Imam Tirmizi, lebih percaya Imam Abu Daud dibandingkan YouTube yang mengatakan hadis ini palsu. Karena dari segi keilmuan jelas beda, dari segi ketakwaan, kualitas ibadah apalagi. Semua aspek pastilah unggul kedua imam besar dalam bidang hadis ini. Jadi hukum mengumandangkan azan dan iqamah pada saat seorang bayi dilahirkan ke dunia adalah sunnah. Hikmahnya mengajarkan tauhid kepada bayi yang baru lahir, dan itulah yang sebaiknya diperdengarkan ketika bayi itu lahir. Sebagaimana ketika seseorang wafat, seseorang hendak meninggal dunia ketika sakratul maut, itu diajarkan kalimat la ilaha illallah atau bahasanya ditalqin, agar yang terakhir sebelum dia wafat dia mendengar kalimat tauhid dan mengucapkannya. Dan mengazani di telinga bayi itu tujuannya adalah agar mengusir setan. Jadi dalam hadis sahih dijelaskan, ketika azan itu dikumandangkan, setan itu lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, terkentut-kentut. Maka ketika bayi itu lahir, kenapa bayi itu menangis? Karena ada setan yang bernama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu adalah setan yang mencelakai, menggoda bayi saat lahir. Jadi bayi lahir itu dicucukkan paku ke dirinya sehingga ia menangis. Maka setiap nabi yang lahir tidak ada yang menangis, karena semua nabi itu dijaga oleh Allah, setan pun tidak bisa mencelakainya. Tapi selain bayi-bayi para nabi, semua yang dilahirkan itu menangis. Kalau kita lihat, kalau bayi nangis kan normal berarti. Kalau bayi ini kan nangis, takut dia bisu, takut dia seperti apa. Dan secara pandangan Islam itu karena adalah godaan setan yang mencelakainya yang bernama Ummu Sibyan. Maka dikumandangkanlah azan tersebut untuk mengusir setan. Azan kuping kanan, iqamah kuping kiri, dan 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa mengumandangkan azan ketika bayi lahir itu adalah sunnah, dianjurkan. Jadi yang tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa, karena ia amalan yang sunnah. Tapi yang menyalahkan ini yang kita kurang sependapat. Itu bid'ah, sesat, tidak pernah dikerjakan Nabi, hadisnya palsu dan lainnya. Kalau kita mengambil sikap yang tidak melaksanakan qunut subuh, kita mengambil sikap azan Jumat yang sekali, kita mengambil sikap tidak mengazani bayi ketika lahir, maka tidak ada masalah. Nah, ulama pun berbeda pendapat. Tapi kalau kita dengan mengambil sikap itu menyalahkan yang mengerjakannya, maka ini salah besar, karena ulama terdahulu tidak ada yang demikian. Walaupun perselisihan ada, mereka saling menghormati satu sama lain dan tetap bergandengan. Dan yang kelima, yang terakhir,
Amalan yang dianggap lemah adalah terkait qada sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja itu ya dulu nakal, dulu belum taubat. Tidak sengaja ya karena ketiduran atau lupa sampai habis waktu sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja wajib untuk membayar hutang-hutang sholatnya. Itu disebut dengan qada sholat. Jadi jangan kita melaksanakan sholat sunnah dulu kalau masih ada qada sholat. Umpamanya atau contohnya begini. Saya punya hutang dengan Iqbal 10 juta. 5 tahun hutang itu nggak saya bayar-bayar. Membayar hutang kan wajib hukumnya. Tapi dalam 5 tahun itu saya setiap hari sedekah. Sedekah ada uang, hutang nggak mau dibayar, nggak ada uang. Sedekah itu hukumnya sunnah anjuran. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Mengqadha sholat hukumnya wajib. Melaksanakan sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, hajat dan lainnya adalah sunnah. Jangan sampai kita lebih semangat dengan sholat sunnahnya, sholat qadha tidak mau dikerjakan. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat 10 tahun, apapun sebabnya, sedangkan satu hari itu 5 waktu sholat, sebulan 150 waktu, setahun 1800 waktu, maka orang yang meninggalkan sholat 10 tahun punya hutang sholat 18.000 waktu. Dari 18.000 itu dibagi 5, 3.600 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka wajib untuk diqadha. Taubat, Allah Ta'ala telah ampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala telah maafkan kesalahannya, tapi hutangnya tetap wajib dilunasi. Kalaulah puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat, ada yang meninggalkannya saja wajib untuk diqadha, dibayar hutang puasa itu. Kemudian kalau beberapa tahun tidak dibayar, ada denda yang disebut fidyah. Apalagi sholat yang menjadi rukun Islam yang kedua, kewajibannya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan puasa. Maka sholat wajib untuk diqadha. Jadi jamaah sekalian, hutang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan, sehingga di sini terkait qadha sholat menjadi ijma, kesepakatan ulama. Hanya saja ada beberapa ulama yang menyelisih seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Said Sabiq yang menulis fikih sunnah. Kalau ini sudah menjadi ijma, orang yang menyelisihi pendapatnya tidak bisa dipakai. Tapi kalau masih menjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mengatakan wajib, sebagian tidak, maka itu masih bisa dipakai. Jadi pendapat yang mengatakan qadha sholat tidak wajib, cukup taubat saja, terbantahkan dan tidak bisa diamalkan. Jadi orang yang tidak tahu pasti berapa qadha sholatnya dikira-kira. Ustaz, dulu saya sholat tapi bolong-bolong. Kadang sholat maghrib aja, kadang maghrib isya saja, kadang jumatan saja. Maka qadha saja, ambil rata-rata 10 tahun, 15 tahun kita tidak sholat, bayar hutang sholat itu, maka itu wajib untuk ditunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka saya anggap 4 perkara, 5 perkara tadi cukup terkait amalan-amalan yang dianggap lemah. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan, yang membantah, maka tidak perlu kita hiraukan dan tidak perlu kita capek untuk berdebat, karena mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum paham, dan yang menyampaikan kurang bijak sehingga menjadikan umat itu bingung, umat terpecah belah, saling menyalahkan karena orang yang menyampaikan hanya mendukung satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain. Jadi sudah dipaparkan semua dalil-dalilnya, dan kembali lagi ini ranah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama, sehingga orang yang mengamalkan
atau yang tidak mengamalkan tidak bisa menyalahkan satu sama lain, kecuali terkait qada sholat tadi itu sudah menjadi ijma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan. Ilmu Allah ini luas, hanya terkadang hati kita yang sempit. Ilmu Allah itu dalam, hanya terkadang pemahaman kita yang dangkal, sehingga cepat kita menyalahkan saudara-saudara kita. Bahkan sebab cabangan-cabangan agama yang ini adalah bukan inti, sehingga kita pun mengabaikan adab dan akhlak, etika, bahkan saling menghina satu sama lain. Padahal ukhuwah Islamiyah itu wajib dijaga, wajib kita kedepankan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait materi atau lainnya dipersilahkan. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab satu pertanyaan, meluruskan yang pembahasan bulan lalu terkait orang tua susuan. Jadi setelah saya tanya kepada ulama-ulama senior bahwa orang tua susuan itu suaminya kan yang menyusukan istrinya. Akhirnya anak ini jadi anak sepersusuan. Maka suaminya tidak bisa menjadi wali. Jadi ayahnya dari ibu susunya itu tidak bisa menjadi wali. Tetap nanti walinya adalah wali hakim. Yang menjadi wali hakim. Kalau orang tuanya itu punya anak ini sebab menikah, orang tuanya masih ada orang tua kandungnya, maka orang tua kandungnya lah yang menjadi wali. Kalau tidak ada, terdapat anak itu tidak jelas mungkin ditinggalkan orang tuanya, tidak ada kabar dan lain sebagainya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Dan yang kedua, anak sepersusuan tidak mendapatkan bagian warisan. Adapun kebijakan orang tua yang mau mengasih, boleh-boleh saja. Orang tua susunya mau mengasih, tapi itu bukan warisan, tetapi pemberian. Karena anak susuan tidak mendapatkan warisan, dia bukan bagian dari ahli waris. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang menggantikan tadi Ustaz, qadar. Kalau dia menggantikan sholat subuh harus di waktu sholat subuh atau bisa di waktu lain. Kedua, tadi nggak dijelaskan tapi saya mau bertanya tentang azan kubur. Sebelum orang itu sebelum jenazah itu ditutup tanah, bagaimana hukumnya azan? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumandangkan azan ketika orang meninggal dunia sebelum dikubur itu menjadi khilaf ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan itu diperbolehkan, tidak dilarang. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah, tapi tidak ada yang mengatakan itu sesat neraka. Jadi antara sunnah dan tidak sunnah saja. Kenapa saya tidak sampaikan? Karena itu tidak terlalu penting. Adapun hukumnya, ada yang mengatakan sunnah dilaksanakan boleh, ada yang mengatakan tidak dilaksanakan. Yang kedua terkait qada sholat, sebaiknya pada waktunya agar kita jelas mengingat sholat yang diqada itu sudah berapa banyak. Adapun kapan saja waktunya boleh kita mengqada sholat. Contoh waktu duha kita qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya boleh. Atau sebelum tidur, setelah sholat isya pulang ke rumah langsung kita qada sekaligus 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena kan di waktu yang lain kita tetap masih melaksanakan sholat sunnah, masih diperbolehkan kita melaksanakan sholat sunnah, asalkan jangan tertinggal qadanya. Kadang yang sudah melaksanakan sholat sunnah kan qadanya itu diabaikan, ini yang tidak benar, ini yang tidak benar. Yang sebaiknya laksanakan qada pada waktu sholatnya. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu bisa kita ganti dengan sholat qada. Qobliyah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ganti dengan qada sholat masing-masing. Begitu juga dengan ba'diyahnya.
Jadi secepat mungkin kita mengqadha itu lebih baik. Adapun dilihat mengqadha sholat itu dari kemampuannya. Jadi kita ada usaha, walaupun nanti kita meninggal dunia, qadha sholat itu belum selesai, maka kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan itulah kemampuan kita. Al-akhir, ada yang lain Pak? Ya. Niatnya dan rakaatnya? Rokaatnya sama, niatnya sama, hanya saja di belakangnya ditambahkan qadhaan. Yang biasa kita sholat usolli fardhu subhi adaan, kalau ini usolli fardhu subhi qadhaan. Rokaatnya tidak ada dispensasi yang 4, tetap 4, 3, 2. Qadha bukan qasar. Yang lain lah. Ya. Waktu kita baca doa kunut, ini ada macam-macam Pak. Ada yang untuk 4 gitu, yang tinggi. Sebenarnya yang mana yang tepat? Ada 2 tata cara berdoa, bukan hanya doa kunut tapi berdoa secara umum. Yang pertama dengan mengangkat tangan sejajar daun telinga. Kalau Nabi SAW itu mengangkat tangan sampai kedua putih ketiak beliau kelihatan, artinya kan tinggi. Nah, kita minimal sejajar dengan daun telinga. Kalau kita mengangkat tangan dalam doa kunut seperti ini, maka pandangan ke tempat sujud. Yang kedua dengan merapatkan kedua telapak tangan, ngangkatnya sama sejajar dengan daun telinga. Kalau dirapatkan seperti ini, maka pandangan ke tangan. Tinggal pilih mau yang pertama atau yang kedua. Ada yang lain? Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Protek. Awas Pak, batal sholatnya. Sambil amin sambil ngetekin jari, ada Pak yang gitu. Kalau di pesantren nggak tahu lah kalau sholat ya. Saya kan imam, nggak merhatiin imam. Silakan yang lain Pak. Jadi kembali ke qadha tadi Ustaz, sebelum qobliyah qadha dulu ya sebaiknya. Sebaiknya seperti itu. Ataupun kalau kita mau ngejar qobliyahnya dulu boleh. Karena qadha setelah itu kita kerjakan baik di masjid ataupun di rumah. Teknisnya terserah, waktunya tidak ditentukan apakah harus dengan waktu sholat atau berbeda-beda. Cukup ya Pak? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar sama-sama bisa mengamalkan, menyampaikan, dan kita semakin dalam ilmu, semakin bijak dan tidak cepat menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dan mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah untuk kajian minggu depan di hari Selasa subuh. Karena hari Selasa siangnya saya berangkat ke Malaysia, sebab hari itu tiket yang murah. Jadi nggak hari Rabu. Yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurna majelis, mari sama-sama kita tutup, kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.